Surat Al-Balad ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, yakni kota Makkah. Teman-teman, Allah memulai firman-Nya di surat Al-Balad ini dengan kata la, istiftahnya, pembukanya, yang merupakan ta'kid atau penguat dari sumpah Allah Subhanahu wa taala, uqsimu bihadzal balad, bersumpah dengan kota ini. Artinya bahwa kota ini, Mekah, adalah kota yang mulia, yang agung, yang kita ketahui bersama bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lahir di Makkah dan memulai perjuangannya di Makkah. Dan amal-amal yang lain diantaranya adalah haji dan umrah hanya bisa dilakukan di Makkah. Orang menggunakan ihram hanya di Makkah. Belum lagi yang banyak lagi seperti tidak boleh mencabut ataupun menebang pohon di Makkah dan lain sebagainya. Begitu mulianya. Maka Allah melanjutkan firman-Nya, wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad bertempat di kota ini. Ya. Jadi Nabi bertempat di kota ini, baik ketika lahir, dan ayat ini para ulama menyebutkan adalah ketika Nabi melakukan Fathul Makkah atau pembebasan kota Makkah atau penaklukan kota Makkah, yang mana dahulunya dikuasai oleh orang-orang kafir. Setelah dikuasai oleh kaum muslimin, maka Makkah ini menjadi bersih dari berhala-berhala, bersih dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad bertempat di kota ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, teman-teman sekalian, wa qad adat hurmatuhal yauma ka hurmatiha bil amsi. Kehormatannya telah kembali pada hari ini sebagaimana kehormatannya sebelumnya. Ya, kehormatan, kemuliaan kota Mekah kembali suci. Dan Mekah adalah kota yang suci, yang kota yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini. Kemudian setelah Allah bersumpah dengan kota Mekah yang mulia ini, maka Allah pun melanjutkannya, yakni setelah la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad, dan demi bapak dan anaknya. Para mufassirin menjadi dua pendapat. Yang pertama, yang dimaksud demi bapak adalah bapak pertama, yakni Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan anaknya, yakni anak keturunannya. Kemudian pendapat yang kedua atau mufassirin yang kedua adalah mereka yang dimaksud bapak adalah secara umum setiap bapak dan juga anak, setiap anak. Dan ini menunjukkan adanya bapak dan anak ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan setiap yang lahir tentu saja melalui proses antara anak dan orang tua, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Yasin, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami Allah menciptakannya dari setitik air, setetes air, maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata. Ya. Ayat ini untuk mengingatkan ataupun untuk memberikan peringatan kepada kita bahwa manusia asal usulnya dari setetes air. Ya. Maka Allah pun melanjutkan, laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan kabad,
Apa itu kabad, teman-teman? Kabad menurut pendapat para mufassirin seperti dalam tafsir Syaikh Utsaimin ataupun tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya menyebutkan yang pertama, kabad adalah manusia diciptakan dalam keadaan yang sempurna, seimbang bentuk tubuhnya. Kepalanya ada di atas, tangan kemudian kaki paling bawah, tidak seperti hewan. Rata-rata hewan kepalanya dengan badannya, dengan mohon maaf pantatnya sejajar, tapi kalau manusia tidak, begitu indahnya. Ya, sebagaimana kita telah mendengar di antara firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Masya Allah. Pendapat yang kedua, yang dimaksud laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang kabad, susah payah. Ya, manusia pada dasarnya susah payah. Dari lahir tidak pakai baju, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, kemudian harus berjalan, belajar berjalan, belajar berlari, belajar keterampilan, kemudian harus mengupayakan diri untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, untuk makan, misalkan mau makan ikan, misalkan ikannya harus mancing dulu ya kan teman-teman, atau nyaring, kemudian masih nyembelih, bersihin, kemudian masih harus goreng, setelah itu makan. Makanya nggak lebih dari 5 menit, tapi persiapannya mungkin bisa setengah jam. Ini susah payahnya, begitu. Belum yang lainnya, mau makan nasi misalkan, beras awalnya dari padinya harus ditanam, setelah itu setelah panen pun masih panennya butuh waktu 3 bulan, 4 bulan, kemudian apalagi harus dijemur, harus digilingkan jadi beras, harus dimasak lagi, baru dimakan. Makanya mungkin gak lebih dari 10 menit, tapi prosesnya cukup panjang. Itulah susah payahnya manusia. Dan dua makna ini tidak bertentangan, teman-teman sekalian. Manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya diciptakan juga susah payah. Dalam keadaan yang sudah sebaik-baiknya ini, di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, ternyata kita masih susah payah. Begitu lemahnya kita, sehingga selayaknya lah untuk kita selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya lah kita untuk selalu patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya akan kita baca, kita akan ambil faedahnya di sesi berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.